Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan sama-sama belajar atau meneruskan materi mengenai kesehatan hutan. Nah, bab kali ini akan saya sampaikan adalah kualitas tapak dalam pemantauan kesehatan hutan. Sebelumnya, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran mata kuliah kesehatan hutan ini. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya secara umum bahwa setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami teknik penilaian kesehatan hutan dengan menggunakan teknik Forest Health Monitoring atau FHM. Kemudian sub CPMK untuk materi kali ini adalah mahasiswa memahami definisi kualitas tapak dan penilaian kualitas tapak. Nah, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu definisi kualitas tapak, apa itu kualitas tapak, kemudian apa saja yang mempengaruhi kualitas tapak, serta bagaimana sih kita menilai gitu ya kualitas tapak yang kita amati pada plot atau pada levelnya ekosistem gitu ya, yang lebih besar yang kita amati. Sebelumnya saya ingin merefresh gitu ya, atau kembali mengingatkan mengenai latar belakang pemantauan kesehatan hutan. Nah, kalau kita membicarakan atau yang ngomongin mengenai kualitas tapak, kemudian biodiversitas, kemudian kerusakan, itu kan kita membicarakan mengenai penilaiannya. Nah, ini kenapa sih kita harus melakukan pemantauan kesehatan hutan, latar belakangnya apa gitu ya. Yang pertama adalah adanya Sustainable Forest Management atau sekarang yang lebih dikenal dengan SFM. Kemudian yang kedua, latar belakang kedua adalah latar belakang isu lingkungan atau environmental issue. Kemudian yang ketiga gitu ya adalah perubahan sudut pandang masyarakat terhadap nilai hutan yang berubah. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu dari 3 aspek yang saya sebutkan menjadi latar belakang dalam pemantauan kesehatan hutan. Nah, yang pertama saya sebutkan tadi bahwa Sustainable Forest Management. Kenapa sih SFM ini menjadi latar belakang kita kemudian harus melakukan pemantauan kesehatan hutan? Apa sih itu SFM gitu? Mungkin sudah pernah disinggung pada pertemuan sebelumnya bahwa SFM adalah pengelolaan yang menerapkan prinsip-prinsip kelestarian. Jadi pengelolaan hutan yang menerapkan prinsip-prinsip kelestarian, yang melihat hutan itu dari berbagai fungsi gitu ya. Tidak hanya ekologinya saja, tapi tentu fungsi ekologinya, kemudian fungsi sosialnya juga dilihat, fungsi produksi juga fungsi ekonominya. Nah, menurut ITO atau International Timber Organization ya, SFM adalah proses pengelolaan lahan hutan untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang secara jelas ditetapkan. Gitu. Kita bisa menggarisbawahi untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang secara jelas ditetapkan. Nah, SFM ini menyangkut produksi berkesinambungan dari hasil hutan yang diinginkan dan jasa gitu ya, tidak hanya hasil hutannya tetapi jasanya juga tanpa dampak yang tidak diinginkan baik terhadap lingkungan maupun sosial, atau pengelolaannya tidak menyebabkan pengurangan nilai yang terkandung di dalam hutan atau tidak menyebabkan pengurangan terhadap potensi hutan tersebut di masa yang akan mendatang. Nah, kenapa ini menjadi latar belakang? Karena kan SFM ini membuat pengelolaan hutan dari yang dulu ya, yang masih orientasinya masih ekonomi, mungkin ya, tidak mempertimbangkan fungsi-fungsi lain seperti ekologi, sosial gitu ya, menjadi pengelolaan yang lebih baik gitu, pengelolaan yang sustain, yang berkelanjutan.
Nah, kemudian yang kedua, isu lingkungan atau environmental issues. Yang kita tahu bahwa isu lingkungan tuh yang pertama, yang paling sering kita dengar adalah global warming. Kemudian global warming ini berakibat gitu ya, berefek terhadap perubahan iklim gitu ya, secara luas, kemudian menyebabkan perubahan iklim. Nah, global warming kemudian mengakibatkan perubahan iklim ini kan erat kaitannya dengan hutan gitu ya, dengan fungsi hutan sebagai penyimpan air, penyimpan cadangan karbon. Kita tahu bahwa pengelolaan masa lampau gitu ya hanya berorientasi kepada fungsi ekonominya saja atau hasilnya saja, membuat tidak hanya luasan hutannya menurun gitu ya, tapi ada pengurangan terhadap potensi hutan di masa mendatang. Nah, kemudian gitu ya, dari isu-isu lingkungan ini, kemudian pergeseran pengelolaan hutan menjadi lebih baik, menjadi berkelanjutan. Ada juga salah satu isu lingkungan yang menjadikan FHM ini atau penilaian atau pemantauan kesehatan hutan ini menjadi penting, yaitu carbon trading. Sekarang gitu, hutan tidak hanya dinilai dari potensi kayunya atau hasil hutan bukan kayu yang ada dalam hutan, tapi juga jasanya gitu ya, keberadaannya saja sudah bernilai ekologi, bernilai ekonomi. Adanya hutan saja sudah dapat divaluasi gitu ya nilainya, karena sekarang ada yang namanya carbon trading. Nah, ini kemudian berpengaruh gitu ya ke aspek nomor 3, bahwa sekarang masyarakat itu sudah berubah pandangannya terhadap hutan. Tidak hanya hutan itu kayunya atau flora dan faunanya saja, tapi keberadaannya saja sudah punya nilai gitu ya, baik sebagai penyimpan air gitu, sebagai karbon stok gitu ya, atau penyimpan karbon yang bisa dimanfaatkan. Nah, inilah kemudian yang membuat pemantauan kesehatan hutan menjadi penting. Kenapa? Karena kita menyadari keberadaan hutan itu penting, sehingga kita harus tahu sisa hutan yang kita punya gitu ya, dari maraknya perubahan lahan hutan menjadi lahan-lahan lain atau konversi hutan menjadi tata guna lain gitu ya. Kita harus bisa mengetahui yang pertama adalah kondisinya. Kemudian apakah hutan ini masih bagus atau enggak? Nah, itu dinilai dari kesehatannya. Otomatis kita perlu yang namanya pemantauan gitu ya terhadap kondisi, juga kesehatan hutan saat ini. Juga kita bisa melihat apakah ada perubahan atau apakah perubahan itu berkelanjutan, sehingga nantinya kita bisa mengambil keputusan gitu ya, keputusan pengelolaan di masa yang akan datang. Nah, adik-adik mahasiswa, saya sebutkan tadi ada yang namanya Sustainable Forest Management atau pengelolaan hutan berkelanjutan. Apa sih kriterianya? Kalau kita ingin menerapkan SFM, apa sih kriterianya yang harus kita penuhi? Ada yang pertama adalah Forest Resource Security, kemudian Continuity of Timber Production, Conservation of Flora and Fauna, Acceptable Level of Environmental Impact. Yang kelima ada Forest Ecosystem Health and Condition. Yang keenam ada Socio-Economic Benefit. Nah, kita bisa lihat di kriteria pertama ya, Forest Resource Security sama Conservation of Flora and Fauna. Ini kan erat kaitannya dengan biodiversitas. Kalau kita ngomongin resource, kita ngomongin flora fauna, maka erat kaitannya dengan biodiversitas yang ada dalam hutan. Nah, SFM ini menjamin sekuritas atau keamanan biodiversitas kita. Kemudian yang kedua adalah Continuity of Timber Production. Nah, kalau kita ngomongin timber production, otomatis kita akan membicarakan atau larinya ke produktivitas, sehingga SFM ini nggak hanya dijaga aja nih biodiversitasnya, tapi juga produktivitasnya kalau bisa ditingkatkan gitu ya, tanpa menimbulkan dampak
yang merugikan. Gitu. Nah, yang keempat ada acceptable level of environmental impact. Artinya batasan-batasan yang tidak membuat gitu ya hutan ini menjadi rusak sampai di mana kerusakan itu bisa diterima atau sampai di mana kerusakan itu tidak menimbulkan dampak yang fatal. Nah, ini acceptable level of environmental impact. Di poin nomor 4 ini ada yang namanya produktivitas sehingga nanti akan nyambung nih sama kualitas tapak yang akan kita bicarakan. Nah, yang kelima forest ecosystem health and condition. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa keberadaan hutan ini kan penting mengingat latar belakang tadi ya, sehingga kondisinya kita harus tahu kondisinya. Kemudian kalau kita tahu kondisinya, apakah dia sehat gitu ya, apakah dia tidak sehat gitu ya, atau dia rusak gitu. Nah, ini harus kita tahu. Sehingga ini menjadi kriteria SFM kalau kita melakukan gitu ya pengelolaan hutan lestari, maka kita juga harus gitu ya melakukan pemantauan atau penilaian terhadap kondisi hutan. Kemudian yang keenam socio-economic benefit. Seperti yang disebutkan bahwa SFM ini nggak hanya faktor ekologinya loh, gitu, tapi juga sosial dan ekonomi yang harus diperhatikan. Nah, next. Seperti yang kita tahu bahwa fungsi hutan gitu ya, hutan berdasarkan fungsinya itu kan dibagi menjadi 3, menjadi hutan produksi, kemudian hutan lindung, kemudian ada namanya hutan konservasi. Nah, untuk dia bisa gitu ya menjadi pengelolaannya menjadi berkelanjutan atau lestari, maka yang tadi ada kriterianya atau prinsip-prinsipnya. Nah, kriteria-kriteria tadi kemudian dijabarkan menjadi indikator-indikator, parameter-parameter sehingga nanti muncul angka-angka yang bisa dipercaya sehingga itu bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen. Nah, tadi kan Ibu bilang Bu kalau misalnya kondisi hutan itu bisa sehat, bisa sakit gitu ya, bisa rusak gitu. Apa sih hutan sehat itu? Nah, hutan itu dikatakan sehat kalau masih memenuhi fungsinya sebagaimana fungsi yang ditetapkan. Apakah dia fungsinya fungsi produksi atau fungsi lindung gitu ya, atau fungsi konservasi. Tidak hanya dari sisi biologisnya saja gitu, tidak hanya dari penampakan individu per pohonnya saja gitu. Tetapi juga dilihat dari manfaatnya. Kemudian level kesehatannya dinilai dari mana? Dari mana level kesehatannya? Kalau dari paling kecil gitu ya, itu level individu. Kemudian ke plot, kemudian ke sub ekosistem dan yang lebih luas, lebih besarnya adalah ekosistem. Nah, pemantauan kesehatan hutan ini karena dia pengelolaannya lestari dan inginnya bisa dikelola berkelanjutan, hasilnya berkelanjutan, maka pemantauannya harus dilakukan tidak hanya 1 kali, tetapi secara periodik. Gitu ya. Periodik artinya ada waktu-waktunya tertentu untuk melakukan pengamatannya atau penilaiannya. Sehingga gitu ya, plot yang digunakan itu plot permanen. Nah, plot permanen kenapa? Plot permanen tidak pindah-pindah plot gitu ya. Karena biar kita tahu gitu ya, penilai itu bisa tahu statusnya gitu ya. Kemudian perubahannya atau change-nya dan trennya. Nah, apakah trennya menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Sehingga nanti kembali lagi itu mempengaruhi keputusan pengelolaan. Nah, ini adalah manfaat Forest Health Monitoring atau FHM. Yang pertama, saya sudah sebutkan tadi sebagai alat gitu, untuk mengetahui status, kemudian perubahan dan kecenderungan kondisi suatu hutan yang diamati, gitu, untuk para pengelola atau pemilik hutan, untuk keputusan manajemen. Nah, karena ini keputusan manajemen, maka harus berdasarkan data yang valid. Sehingga dasarnya adalah hasil penilaiannya berupa angka gitu ya, data atau angka yang bisa dipercaya. Nah, kemudian yang kedua, selain mempengaruhi keputusan pengambilan
keputusan manajemen gitu ya, juga untuk mengetahui kelenturan ekosistem hutan terhadap gangguan hutan. Jadi kita bisa mengetahui kalau gangguannya sebesar apa yang terjadi pada hutan. Gitu. Nah, ini di mana saja sih FHM ini bisa dilakukan? Itu di semua kondisi hutan. Ya, bisa di hutan alam gitu ya, atau hutan tanaman. Kemudian bisa di semua sistem silvikultur. Nah, bisa juga digunakan gitu ya sebagai tools gitu, alat untuk pemantauan kesehatan tegakan benih. Kemudian penilaian kesehatan pohon plus juga bisa diterapkan gitu ya untuk pada inventarisasi hutan secara menyeluruh dan berkala. Nah, kondisi kesehatan hutan ini dinilai, kalau tadi saya bicara tentang kriteria, maka kondisi kesehatan hutan ini dalam penilaiannya itu dinilai terhadap indikator-indikator yang terukur. Nah, ada syaratnya nih indikator yang digunakan. Yang pertama terukur, kemudian mudah, kemudian harus jelas atau tidak membingungkan. Kemudian efisien dan efektif dan murah. Kenapa? Karena dia agar bisa dilaksanakan atau diterapkan di semua kondisi hutan. Begitu. Nah, sekarang kita lihat kualitas tapak itu masuk di mana sih gitu ya dalam kegiatan FHM, Forest Health Monitoring atau pemantauan kesehatan hutan. Nah, ada indikator produksi, quantity, quality, ada indikator produksi itu meliputi quantity dan quality. Nah, indikator produksi itu kan bisa diukur dari diameternya, tingginya, kemudian dari kerusakannya. Ya, kerusakan ada lokasinya di mana, kemudian apa yang menyebabkan kerusakan itu, kemudian keparahannya. Nah, yang kedua ada site quality. Nah, disinilah site quality, kualitas tapak. Nah, inilah di sini yang nanti akan kita bahas. Parameternya apa? Fertility atau kesuburan. Nah, dengan apa diukurnya kesuburan ini? Bisa dengan KTK dan kandungan karbon yang ada dalam. Jadi kualitas tapak ini berhubungan dengan kesuburan yang akan diukur dengan KTK dan soil carbon atau kandungan karbon yang ada dalam tanah. Sekarang kita masuk ya kepada definisi kualitas tapak. Kualitas tapak atau kondisi tanah atau kualitas tanah ya adalah faktor yang paling penting. Salah satu faktor yang paling penting dalam keputusan pengelolaan hutan. Nah, kualitas tapak ini mengungkapkan rata-rata produktivitas yang ditunjukkan pada bidang lahan untuk pertumbuhan pohon-pohon hutan. Nah, ini adalah definisi, maka nanti kita akan belajar pada pertemuan selanjutnya mengenai kriteria apa saja yang diukur pada kualitas tapak, serta bagaimana kita menilai kualitas tapak. Baik, sekian materi pertemuan hari ini. Semoga materinya bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada materi hari ini. Silahkan jika ingin memperdalam materi ini bisa kalian cari ya pada referensi-referensi berikut yang sudah saya tampilkan. Baik, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.